Bayangkan Imam Syafi'i mengatakan huruf-huruf dalam Al-Quran ada 1.270.000, maka dikalikan 10, betapa banyak kebaikan atau pahala yang kita dapatkan kalau kita senantiasa mengakrabkan diri, merutinkan diri, mengistiqomahkan diri dengan membaca Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi cara mengakrabkan diri di bulan Ramadan, bulan Quran ini, bagaimana kita kemudian tidak saja membacanya, tidak saja memahaminya, tidak saja mentadaburinya, tapi bagaimana Al-Quran pelan-pelan kita tahqiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku pemirsa channel Tauhid Cinta. Bulan Ramadan selain identik dengan Syahrul Syam, bulan di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa, Syahrul Ramadan juga identik dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena kita tahu kalau membaca rangkaian ayat-ayat perintah puasa 183, 184, 185 surat Al-Baqarah. Di 185 Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran jumlatan wahidah, secara sekaligus dari lahil mahfud ila sama'id dunia. Fungsinya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, menjelaskan hal-hal yang akan membimbing manusia, sekaligus furqan, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, dan mana yang salah. Oleh karenanya di setiap bulan Ramadan tiba, ada peringatan malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya Ramadan tahun ini, bagaimana malam nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu kita maknai dalam konteks hari ini. Apa itu? Bagaimana kita berkomitmen untuk mengakrabkan diri dengan Quran, sekaligus menjadikan Al-Quran tidak sekedar bacaan kita, tetapi kita jadikan kompas atau buku petunjuk dalam kehidupan kita yang akan menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik, selamat fid dunya wal akhirah, tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Al-Quran ini luar biasa. Kalau kita baca Al-Quran, maka kemudian banyak nama yang kemudian disebut ketika kita menyebut Al-Quran. Nama itu sekaligus berarti fungsi dari Al-Quran. Orang menyebutnya Al-Quran itu syifa. Al-Quran ternyata bisa menjadi obat yang akan menyembuhkan penyakit rohani, tetapi juga sekaligus syifa penyakit jasadi kita atau fisik kita. Al-Quran juga dikatakan nur, yaitu cahaya, karena Quran akan mencahayai para pembacanya, yang menjadikan Quran sebagai petunjuk yang akan bisa menerangi jalan mereka, bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Quran juga disebut rahmah, karena adalah fungsi Quran adalah ekspresi cintanya Allah bagi kita, agar manusia kemudian mendapatkan cinta. Al-Quran diturunkan agar manusia mendapatkan bimbingan sehingga mendapatkan cinta Allah. Quran juga disebut hudan, buku petunjuk. Quran juga disebut burhan atau bukti. Bukti apa? Bukti adanya Allah, bukti sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik kemudian, Quran itu apa? Quran didefinisikan kalau kita belajar ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, Muhammad Abid Al-Jabiri misalkan memaknai Al-Quran adalah kalamullah. Quran itu kalamullah, yaitu firman Allah. Al-munazzal ala khatamil anbiya'ihi, yang diturunkan kepada penutup nabinya, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktub fil mushaf,
yaitu yang ditulis di dalam mushaf yang kita kenal sekarang Al-Quran itu, al-manqul ilaina bitawatir, dan kemudian sampai kepada kita dengan periwayatan yang kemudian mutawatir itu terpercaya, sanadnya terpercaya. Kemudian al-muta'abbadu bitilawati, Quran itu seseorang akan mendapatkan pahala, dianggap ibadah ketika membacanya. Itulah Al-Quran, 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat yang Allah turunkan sebagai buku petunjuk, pedoman bagi kita. Oleh karenanya, mari kita cicipi Al-Quran, mari kita akrabi Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran, inna hadal Quran ma'dubatullah, Al-Quran itu sajian rohani dari Allah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fata'allamu ma'dubatakum mastata'tum, maka cicipi hidangan rohani yang ditawarkan Quran itu semampu kita. Kita bisa membacanya, silahkan dibaca dengan kuantitas 1 juz, monggo. Yang bisa membacanya setengah juz silahkan, yang bisa membacanya 1 lembar 1 hari silahkan. Tapi apa? Jangan lewatkan mencicipi sajian rohani yang ditawarkan Al-Quran itu, kemudian tidak kita cicipi, karena itu akan menjadikan kita rugi, kita tidak punya petunjuk dalam kehidupan kita. Langsung kemudian Allah mengatakan lewat lisan Nabi, inna hadal Quran, sesungguhnya Quran ini hablullah al-matin, yaitu tali Allah yang sangat kuat. Artinya apa? Kalau kita berpegang kepada tali Allah Al-Quran ini, maka akan menyampaikan kita kepada Allah, tidak tersesat dengan tali yang kuat itu. Wa huwa nurul mubin, Quran adalah cahaya yang sangat terang, yang akan menerangi kehidupan kita, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Wa syifaa'un nafi, Quran juga disebut obat yang sangat bermanfaat, bisa menyembuhkan secara fisik dengan bacaan-bacaan tertentu, maka kemudian penyakit-penyakit fisik dengan izin Allah bisa tersembuhkan, atau syifa dalam arti menyembuhkan penyakit-penyakit rohani kita. Oleh karenanya, ayo kita akrabkan diri dengan Quran, sering ngobrol dengan Allah dengan Quran. Karena Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Quran. Barang siapa ingin ngobrol sama Allah, salah satu medianya adalah dengan membaca Al-Quran. Begitu luar biasa fungsi Al-Quran, maka begitu banyak anjuran dari Kanjeng Nabi kita untuk mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran, memahami Quran, dan kemudian mengajarkan ilmu Al-Quran, pemahaman Al-Quran itu kepada orang lain. Kalau itu kita lakukan, maka kemudian kita akan mendapatkan kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul Quran, ahlullah wa hawsatu, orang yang mahir, ahli Quran, akrab dengan Quran, akan dimasukkan ke dalam golongan keluarga Allah yang spesial, VIP, bukan sekedar hamba Allah biasa, tapi hamba Allah yang luar biasa. Oleh karenanya begitu banyak fadilah. Bahkan kalau kita membaca huruf Al-Quran, maka kalau kita membaca Al-Quran tidak dihitung per kata, tapi dihitung per huruf. 1 huruf kita akan mendapatkan 1 kebaikan dikalikan 10. Bayangkan Imam Syafi'i mengatakan huruf-huruf dalam Al-Quran ada 1.270.000, maka dikalikan 10, betapa banyak kebaikan atau pahala yang kita dapatkan kalau kita senantiasa mengakrabkan diri, merutinkan diri, mengistiqomahkan diri dengan membaca Al-Quran. Oleh karenanya, ayo kita akrabkan diri dengan Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, pahami Quran, tafsirkan Al-Quran. Kan Al-Quran yang kita akrab di dunia akan menjadi syafaat penolong kita di akhirat. Oleh karenanya dalam momentum bulan Ramadan, bulan Quran, bulan nuzulul Quran, bagaimana caranya kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran sehingga kemudian nuzulul Quran bukan sekedar kita memperingati secara historis kapan Al-Quran diturunkan, tapi bagaimana Al-Quran turun betul dalam kehidupan kita. Oleh karenanya sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Tauhid Cinta,
Ada beberapa cara kita untuk memaknai nuzulul Quran di tahun ini, di zaman sekarang. Pertama adalah bagaimana kita mulai dengan tilawatul Quran. Bagaimana kita awali dengan membaca Al-Quran. Bagaimana Quran kita baca, waratil Quran tartila, panjang pendeknya, tajwidnya, betul-betul kita belajar dari itu. Tetapi kemudian nggak boleh berhenti. Kita hanya tilawah tapi kemudian menjadi tafahumul Quran. Bagaimana Quran kita terjemahkan. Artinya apa ini ayat yang saya baca dengan tajwid yang sudah bagus ini. Kemudian kita coba tafsirkan, kita coba pahami. Kalau sudah itu levelnya naik, jangan berhenti di situ sahabat-sahabatku. Kita lanjutkan dengan tadabburul Quran. Bagaimana Al-Quran kita tadabburi, kita renungkan, kita dialogkan dengan diri kita. Karena tadi saya mengatakan Quran sesungguhnya saat kita membacanya, kita sedang berdialog dengan Allah. Dalami, renungkan ayat-ayat yang kemudian kita baca dan telah kita pahami maknanya. Baru yang terakhir adalah bagaimana kita nuzulul Quran yang sejati, mengakrabkan diri dengan Quran, dengan tahqiqul Quran. Bagaimana Al-Quran kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah esensi nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran tahun ini, zaman sekarang adalah bagaimana membumikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjadi perilaku kita, akhlak kita. Itulah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, akhbirni an khuluqi Rasulillah, kabarkan kepada kami wahai Bunda Aisyah, bagaimana sih akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Aisyah menjawab dengan sebuah jawaban singkat, karena khuluqul Quran, yaitu akhlaknya Nabi. Kalau kalian pengen tahu akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi cara mengakrabkan diri di bulan Ramadan, bulan Quran ini, bagaimana kita kemudian tidak saja membacanya, tidak saja memahaminya, tidak saja mentadabburinya, tapi bagaimana Al-Quran pelan-pelan kita tahqiqkan, kita nuzulkan, kita bumikan menjadi akhlak kita sehari-hari. Kalau itu kita lakukan, maka bulan Ramadan ini sangat istimewa karena kita sudah akrab dengan Quran. Kita dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang spesial. Kita nanti akan menjadi manusia terbaik karena mau belajar Quran. Dan insya Allah Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita di akhirat. Mari di bulan Ramadan ini kita punya komitmen, punya niat yang kuat dengan bimbingan Allah tentunya untuk menuzulkan Al-Quran, untuk akrab dengan Quran dengan cara yang tadi telah saya sebutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua di akhirat kelak akan ditolong oleh Al-Quran yang kita akrabi selama kita di dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.